Film dimulai dengan penampakan New York yang mencekam. Para mutan dan manusia ditangkap dan dijadikan budak. Para mutan tidak berdaya melawan robot canggih yang bernama Sentinel, buatan pemerintah yang diciptakan khusus untuk membasmi para mutan. Tidak hanya para mutan, manusia yang membela mutan juga ikut dibantai. Di Moskow, pasukan robot Sentinel menggerebek markas mutan yang ada di sana. Beberapa mutan yang ada di sana panik mengetahui kedatangan Sentinel. Mereka pun bersiap-siap untuk melawan. Dua mutan yang bernama Kitty dan Bishop kemudian masuk ruangan khusus. Kitty lalu mengeluarkan kemampuannya yang bisa memindahkan kesadaran seseorang saat ini ke dalam tubuh orang di masa lalu. Dengan kata lain, Kitty akan membuat Bishop kembali ke masa lalu. Di luar, robot-robot Sentinel mulai menyerang para mutan. Para mutan mengeluarkan semua kekuatan mereka. Ada Blink yang bisa berteleportasi, ada Bobby yang bisa mengeluarkan kekuatan es, dan ada Sunspot yang memiliki kekuatan api. Namun mereka semua kewalahan menghadapi kekuatan robot Sentinel karena robot itu memiliki kemampuan beradaptasi dengan musuhnya. Robot Sentinel bisa merubah tubuhnya menyesuaikan dengan mutan yang dia hadapi. Satu persatu para mutan itu pun tumbang. Robot Sentinel kemudian menuju ruangan khusus, mengincar Kitty dan Bishop. Tepat sebelum Sentinel menyerang, Kitty berhasil memindahkan kesadaran Bishop ke dalam tubuhnya di masa lalu sehingga Bishop bisa memprediksi serangan ini. Beberapa saat kemudian, Charles atau Profesor X bersama Eric, sang Magneto, juga Logan dan Storm pergi menuju pegunungan di Cina, menemui Kitty dan yang lainnya yang berhasil selamat dan bersembunyi di sini. Kitty menjelaskan kalau mereka berhasil selamat karena dia bisa mengirimkan kesadaran Bishop ke tubuhnya di masa lalu, sehingga Bishop bisa memperingatkan semua orang untuk kabur sebelum serangan terjadi. Eric, sang Magneto pun berkata kalau mereka bisa menggunakan kemampuan Kitty untuk mencegah semua ini terjadi. Charles menjelaskan bahwa program robot Sentinel pertama kali dicetuskan oleh Dr. Trask pada tahun 1973. Trask adalah perancang senjata terhebat kala itu. Trask menggunakan DNA mutan untuk menjadikan senjata canggih. Salah seorang mutan yang bernama Raven atau Mystic sangat membenci Trask karena Trask menculik dan membunuh para mutan untuk dijadikan bahan penelitian. Raven pun mengincar Trask ke seluruh penjuru dunia. Dan pada akhirnya, di dalam konferensi perdamaian Amerika-Vietnam di Paris pada tahun 1973, Raven akhirnya berhasil membunuh Trask. Namun, peristiwa itu malah membuat pemerintah Amerika semakin yakin kalau para mutan itu berbahaya. Setelah kematian Trask, militer Amerika langsung menangkap Raven. Raven disiksa dan dijadikan eksperimen. Mereka lalu mengambil DNA Raven untuk menggunakannya sebagai kunci untuk menciptakan robot Sentinel yang sangat kuat. Hingga saat ini, Charles ingin Kitty mengirimkan kesadaran Charles ke masa lalu untuk mencegah Raven membunuh Trask. Dengan begitu, mereka akan bisa mencegah terciptanya robot Sentinel. Kitty pun menjelaskan, jika dia mengirim kesadaran Charles ke puluhan tahun di masa lalu, Charles tidak akan mampu bertahan karena otaknya akan terluka parah. Mendengar hal ini, Logan pun menawarkan diri. Kesadarannya saja yang dikirim ke masa lalu karena tubuhnya bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Mereka semua pun setuju. Logan, Charles, Eric, Kitty, dan Bobby bersiap-siap untuk memulai rencana mereka. Sementara yang lain berjaga di luar. Nanti setelah Logan kembali ke masa lalu, Charles menyuruh Logan menemui dirinya yang masih muda untuk memberitahu apa yang terjadi di masa kini. Meskipun akan sulit meyakinkan Charles yang masih muda, Charles ingin Logan memimpin dirinya yang masih muda nanti. Eric kemudian berkata kalau Logan juga harus menemui dirinya saat masih muda. Eric mengakui kalau dulu saat masih muda, dia sempat membuat Raven berada di jalan yang salah. Meskipun pada saat itu Eric dan Charles masih bermusuhan, tapi Logan akan membutuhkan bantuan mereka berdua. Kitty lalu menjelaskan setelah kesadaran Logan berpindah, Logan di masa kini akan tak sadarkan diri. Selama itu masa kini dan masa lalu akan tetap berjalan beriringan. Namun, nanti ketika Logan terbangun kembali, keadaan masa kini akan berubah total, entah lebih baik atau lebih buruk. Hanya Logan yang akan mengingat tentang semua hal yang telah terjadi. Jika Logan berhasil menghentikan Raven membunuh Trask, mereka semua berharap perang melawan robot Sentinel ini tidak akan terjadi. Bobby pun menyuruh yang lain bersiap-siap. Jika robot Sentinel sampai menyerang tempat ini, kali ini mereka tidak bisa kabur lagi karena kekuatan Kitty dipakai untuk mengirim Logan ke masa lalu. Kitty pun langsung mengirimkan kesadaran Logan ke dalam tubuhnya di masa lalu, membuat Logan merasa kesakitan dan tak sadarkan diri. Logan kemudian terbangun di tubuhnya di masa lalu di samping seorang wanita. Beberapa pria lalu masuk dan menembaki Logan karena dianggap menculik wanita itu. Orang-orang itu pun terkejut melihat Logan yang bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Logan lalu mengeluarkan cakarnya yang masih berbentuk tulang karena belum mendapatkan kekuatan adamantium.
Setelah membantai orang-orang itu, Logan merebut kunci mobil dan pergi menemui Charles. Di tempat lain, Dr. Trask mempresentasikan proyek robot Sentinel di hadapan para petinggi militer. Namun, para petinggi militer itu menganggap para mutan tidak berbahaya dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Apalagi populasi mutan sangat kecil, mereka tidak perlu khawatir. Bahkan saat ini pihak militer sudah merekrut beberapa mutan untuk menjadi prajurit Amerika. Para petinggi militer itu pun menolak rencana Trask mengembangkan senjata robot Sentinel. Di dalam kamp prajurit Saigon, Vietnam, petugas yang bernama Kolonel Samuel masuk ke dalam tenda tempat para prajurit mutan beristirahat. Dari belakang, Mayor Striker dan anak buahnya kemudian datang, berniat menyuntik para prajurit mutan itu dengan obat bius. Dia akan membawa para mutan itu ke dalam lab milik Dr. Trask. Tiba-tiba, Kolonel Samuel berubah wujud menjadi Raven. Ternyata, selama ini Kolonel Samuel adalah Raven yang menyamar. Setelah melumpuhkan para tentara yang ada di sana, Raven lalu kembali menyamar menjadi Kolonel Samuel dan membawa semua prajurit mutan menaiki helikopter untuk pulang ke kampung halaman mereka. Di tempat lain, Logan akhirnya sampai di sekolah mutan milik Charles Xavier. Logan pun bingung melihat sekolah itu tutup dan terbengkalai. Setelah mengetuk pintu, seorang pria yang bernama Hank membukanya. Logan sangat mengenal Hank yang memiliki kekuatan mutan sebagai Beast. Di masa depan, mereka berdua sangat akrab. Namun, di masa lalu, ini adalah pertama kalinya Hank bertemu dengan Logan. Logan pun berkata kalau dia ingin menemui Charles. Hank melarangnya. Logan pun tetap masuk. Hal ini membuat Hank yang marah berubah bentuk menjadi Beast. Charles muda kemudian datang. Logan pun terkejut melihat Charles yang bisa berjalan tanpa memakai kursi roda. Logan memberitahu kalau dia diutus oleh Charles tua dari masa depan. Logan menceritakan semua kejadian yang akan terjadi di masa depan kepada Charles muda. Charles muda itu pun akhirnya percaya kalau Logan berasal dari masa depan. Logan kemudian menyampaikan tujuannya datang ke sini, yaitu menghentikan Raven yang akan membunuh Dr. Trask untuk mencegah terjadinya perang antara robot Sentinel dengan para mutan. Charles lalu berkata, jika mereka berhasil menemukan Raven dan memberitahu semua ini, Raven belum tentu akan mempercayai mereka karena saat ini Raven sudah menjadi pengikut Magneto. Logan pun berkata, kalau mereka juga membutuhkan bantuan Eric sang Magneto. Logan mengajak Charles untuk membebaskan Eric yang sedang ditahan. Mendengar hal ini, Charles yang muak dengan Magneto pun menolak untuk membantu. Hank menjelaskan kalau saat ini Charles dalam keadaan terpuruk. Dulu Charles, Raven, dan Eric adalah pendiri sekolah mutan ini. Namun, Eric dan Raven berperang melawan pihak-pihak yang membenci para mutan dengan jalan kekerasan sehingga terjadi pertumpahan darah. Selain itu, akibat perang Vietnam, sekolah mengirim guru dan murid untuk menjadi prajurit. Banyak dari mereka yang meninggal. Semua ini membuat Charles semakin terpukul karena dia tidak bisa melindungi semua orang. Akibat pertikaian ini, Charles tidak bisa berjalan. Dan kemudian membuatkan serum obat agar Charles bisa berjalan lagi. Namun efek sampingnya, Charles akan kehilangan kekuatannya. Seperti saat ini, Charles memilih untuk menghilangkan kekuatannya karena dia tidak tahan dengan suara-suara di dalam kepalanya. Charles kemudian teringat masa lalunya bersama Raven saat masih kecil. Charles percaya masih ada sedikit kebaikan di dalam hati Raven. Charles pun akhirnya bersedia membantu Logan. Charles lalu memberitahu kalau Eric adalah orang yang jahat. Mereka mungkin bisa membujuk Raven, namun tidak dengan Eric. Logan pun menyuruh Charles tidak usah khawatir karena Logan tahu di masa depan nanti Charles dan Eric adalah sahabat yang saling melindungi satu sama lain hingga tua nanti. Charles pun terkejut mendengarnya. Charles lalu menjelaskan kalau saat ini Eric ditahan di dalam penjara bawah tanah The Town milik Pentagon. Penjara itu dijaga sangat ketat dan sulit membebaskan Eric. Logan pun teringat dengan seorang mutan yang bernama Peter atau Quicksilver yang bisa bergerak dengan super cepat. Logan yakin Peter bisa membantu mereka. Di tempat lain, Raven menyamar sebagai Trask menyusup ke dalam kantornya. Raven penasaran kenapa Trask menangkap dan membunuh para mutan. Raven membuka berangkas rahasia yang ada di sana. Raven pun terkejut melihat data mutan-mutan yang tewas dijadikan penelitian demi menciptakan robot Sentinel. Sekretaris Trask kemudian datang. Raven pun kembali menyamar menjadi Trask dan meminta sekretaris mengingatkan jadwal kerjanya. Setelah mendapatkan jadwal, Raven pun bertekad tidak akan ada henti sebelum membunuh Trask. Sementara itu, Logan, Charles, dan Hank sampai di rumah Peter. Ibu Peter mengira mereka bertiga adalah polisi yang ingin menangkap Peter yang suka mencuri. Ibu Peter pun mempersilahkan mereka bertiga untuk menemui Peter. Charles dan Hank pun terkejut
Karena melihat kemampuan Peter yang bisa bergerak dengan sangat cepat, Logan meminta Peter membantunya membebaskan Magneto yang dipenjara. Mendengar kata Magneto, Peter pun langsung bersedia karena dia sangat mengidolakan Magneto. Singkat cerita, Logan, Charles, Hank, dan Peter menyamar masuk ke dalam Pentagon. Hank mengaktifkan alat untuk mengacaukan kamera CCTV, sementara Peter menyamar sebagai petugas yang mengantarkan makanan ke penjara Eric. Sesampainya di penjara bawah tanah, Peter memecahkan kaca untuk membebaskan Eric. Eric pun berkata, kalau sebentar lagi petugas akan datang membawa senjata keramik yang tidak bisa dia kendalikan. Peter menyuruh Eric tidak usah khawatir. Di saat petugas datang, Peter membawa Eric melewati para petugas itu secepat kilat. Hank kemudian menyalakan alarm kebakaran yang ada di dapur untuk mengosongkan ruangan itu. Karena ada dua petugas yang tidak mau pergi, Logan langsung mengajar dua petugas itu. Peter kemudian datang membawa Eric. Secara mengejutkan, Charles langsung memukul Eric. Charles memperingatkan Eric agar jangan membunuh siapapun lagi. Beberapa petugas yang menggunakan senjata keramik kemudian datang mengepung mereka. Eric menyuruh Charles mengendalikan semua petugas itu. Namun, Peter kemudian maju. Peter pun bergerak dengan cepat memindahkan peluru dan merubah gerak para petugas itu. Para petugas itu pun langsung tumbang. Mereka semua akhirnya berhasil lolos. Setelah menyuruh Peter pulang, Logan, Charles, Hank, dan Eric kemudian terbang menggunakan pesawat menuju Paris. Logan dan yang lain menjelaskan apa yang terjadi di masa depan kepada Eric. Mereka akan pergi menuju konferensi perdamaian Amerika-Vietnam yang akan dihadiri Trust, karena di sanalah Raven akan membunuh Trust. Di sini Charles menyalahkan Eric karena Eric membuat Raven dan beberapa mutan lain menjadi jahat. Mendengar hal ini, Eric pun emosi. Eric malah balik menyalahkan Charles yang tidak bisa melakukan apa-apa di saat para mutan ditangkap, dibunuh, dan dijadikan bahan eksperimen. Eric menyalahkan Charles karena selama ini Charles hanya bisa bersembunyi. Charles pun hanya diam saja. Keesokan harinya, di saat semua petinggi militer Amerika dan Vietnam berkumpul, Trust menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan proyek Sentinel-nya. Trust menjelaskan berbagai macam kelebihan robot Sentinel yang mampu membasmi mutan. Selain itu, Trust juga mendemonstrasikan alat yang bisa mendeteksi keberadaan mutan. Alat itu akan berbunyi jika ada mutan di sekitarnya. Tak disangka, alat itu tiba-tiba berbunyi. Sinyal itu semakin kuat saat dihadapkan pada seseorang jenderal Vietnam. Semua orang pun panik. Di saat para petugas akan menangkapnya, jenderal Vietnam itu berubah wujud menjadi Raven. Raven pun bertarung mengalahkan para petugas yang ada di sana. Di saat Raven ingin menghabisi Trust, Logan dan yang lain datang mencegahnya. Raven yang lengah dimanfaatkan oleh Stryker untuk menyetrum Raven menggunakan kawat listrik. Eric langsung membalikkan kawat listrik itu ke tubuh Stryker itu sendiri. Melihat Stryker yang setrum, Logan teringat kalau Stryker adalah orang yang menyiksanya dengan memasukkan adamantium ke dalam tubuhnya. Amarah Logan ini mempengaruhi Logan di masa depan, membuatnya mengeluarkan cakar adamantium dan melukai Kitty. Kitty pun kesakitan akibat sabetan Logan. Namun, Kitty tetap berusaha agar kesadaran Logan tetap berada di dalam masa lalu untuk menyelesaikan misinya. Di masa lalu, secara mengejutkan Eric malah berniat membunuh Raven. Menurut Eric, ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah terciptanya robot Sentinel. Raven pun langsung kabur melompat keluar jendela. Hank kemudian mendorong Eric. Namun Eric mengendalikan peluru di pistol itu hingga mengenai kaki Raven. Sontak semua orang dan para wartawan yang ada di luar gedung pun ketakutan melihat penampakan Raven. Charles lalu menyuruh Hank mengejar Eric, sementara dia membantu Logan yang kesulitan. Di luar, Eric menarik peluru dari kaki Raven dan berniat menembakkannya kembali. Untungnya, Beast datang dan menghalanginya. Beast lalu menarik Eric ke dalam kolam. Eric pun menggerakkan besi-besi dalam kolam untuk menahan Beast. Di saat Eric akan mengejar Raven menghilang berubah wujud berbaur di antara keramaian. Setelah kejadian itu, Presiden Amerika dan para menterinya pun melakukan rapat membahas ancaman para mutan. Presiden menganggap kalau para mutan sangat berbahaya dan saat ini mereka tidak punya senjata untuk melawannya. Trust kemudian maju menawarkan proyek Sentinel miliknya. Melihat tawaran Trust ini, Presiden merasa kalau senjata itu sangat bisa berguna untuk melawan para mutan. Presiden akhirnya menyetujui proyek itu. Untuk meyakinkan Presiden, Trust akan mendemonstrasikan prototipe robot Sentinel yang sudah dia ciptakan. Trust menjelaskan kalau prototipe robot Sentinel itu terbuat dari polimer, bukan besi. Jadi Magneto tidak bisa mengendalikannya. Di tempat lain, Raven menemui Eric di dalam stasiun. Raven bertanya kenapa sebelumnya Eric berniat membunuhnya. Eric pun menjelaskan kalau dia terpaksa membunuh Raven untuk menyelamatkan para mutan di masa depan. Eric memberitahu kalau Trust berencana membuat robot Sentinel yang sangat kuat dengan menggunakan DNA Raven.
Raven pun menyuruh Eric tidak usah ikut campur. Raven sendiri yang akan membunuh Thrush. Eric pun berkata kalau membunuh Thrush tidaklah cukup. Namun Raven tidak peduli. Raven kemudian pergi dan menghilang di tengah kerumunan. Di tempat lain, sesampainya di rumah, efek serum obat di tubuh Charles sudah habis. Charles pun jatuh dan tidak bisa berjalan lagi. Karena efek serum yang habis ini membuat kekuatan Charles akhirnya kembali. Charles bisa mendengar suara-suara di kepalanya. Logan lalu berkata kalau mereka membutuhkan kekuatan Charles untuk melawan Raven. Di saat Hank menyerahkan serum, Charles pun akhirnya tidak jadi menyuntikkan serum itu. Dia lebih memilih memakai kursi roda dan menggunakan kekuatannya untuk mencari Raven. Di tempat lain, Charles memerintahkan Striker untuk menangkap Raven. Dia membutuhkan jaringan otak hingga sumsum tulang belakang Raven untuk menyempurnakan robot Sentinel buatannya. Sementara itu, Logan, Charles, dan Hank masuk ke dalam ruangan Cerebro untuk mencari Raven. Charles yang sudah lama tidak menggunakan Cerebro merasa kesakitan dan membuat listrik padam. Hank pun pergi untuk menyalakan listrik cadangan. Melihat Charles yang putus asa, Logan pun memberitahu Charles kalau dia adalah murid Charles yang paling tidak berdaya. Namun, berkat bimbingan Charles, ini Logan bisa menjadi mutan yang kuat. Logan pun menyuruh Charles untuk masuk ke dalam pikirannya untuk menemui Charles tua di masa depan. Charles pun masuk ke dalam ingatan Logan dan melihat semua kejadian yang pernah dialami Logan. Charles melihat Logan mengalami banyak sekali masa-masa berat dan kehilangan orang-orang yang disayanginya. Charles lalu masuk lebih dalam hingga sampai di tubuh Logan di masa depan. Charles tua di masa depan pun sadar kalau Charles muda di masa lalu kini masuk ke pikiran Logan. Charles tua pun menemui Charles muda di dalam pikiran Logan itu. Charles muda memberitahu Charles tua kalau dia sudah tidak mampu menggunakan Cerebro itu lagi. Charles tua pun menyuruh Charles muda menerima semua yang terjadi dengan lapang dada. Penderitaan itu justru akan semakin menguatkannya. Yang paling penting adalah Charles muda harus tetap memiliki harapan. Setelah mendengar nasihat Charles tua, Charles muda pun kembali bersemangat. Di tempat lain, Eric mengikuti kereta yang membawa robot-robot prototipe Sentinel milik Thrush. Eric mengangkat besi-besi rel kereta dan memasukkannya ke dalam tubuh robot Sentinel agar Eric bisa mengendalikan robot-robot itu. Sementara itu, di masa depan, Kitty kehabisan tenaga karena dia banyak mengeluarkan darah. Bobby pun menyarankan untuk membangunkan Logan. Namun, Charles melarangnya. Charles berkata kalau barusan dia berkomunikasi dengan Charles dari masa lalu yang sedang kesulitan. Jika mereka membangunkan Logan sekarang, kemungkinan hal itu akan membuat masa depan malah menjadi lebih parah lagi. Di masa lalu, Charles muda memfokuskan kekuatannya. Dia akhirnya bisa masuk ke dalam pikiran Raven. Charles pun membujuk Raven untuk pulang dan jangan membunuh Thrush. Charles yakin kalau Raven masih memiliki kebaikan di dalam dirinya. Charles berkata jika Raven membunuh Thrush, hal itu malah menimbulkan perang antara manusia dan mutan. Namun, Raven tidak mempedulikannya. Raven tetap bersikeras untuk membunuh Thrush. Charles yang lemas pun menghentikan koneksi. Charles memberitahu yang lain kalau saat ini Raven ada di bandara sedang menuju Washington DC. Yang kemudian teringat kalau besok ada pameran prototipe robot Sentinel di Gedung Putih Washington DC. Presiden dan semua orang penting termasuk Thrush pasti ada di sana. Eric muda pergi ke penjara Pentagon untuk mengambil armor dan helmnya. Eric membutuhkan helm itu agar Charles tidak bisa mengendalikan pikirannya. Di masa depan, mutan yang bernama Warp melihat ada ratusan robot Sentinel yang bergerak mendekat. Para mutan termasuk Eric pun bergegas keluar untuk menghadapi serangan robot-robot Sentinel itu. Di masa lalu, konferensi pers akhirnya dimulai. Logan, Charles, dan Hank berhasil masuk berkat kekuatan Charles yang bisa mengendalikan pikiran petugas. Charles lalu mencari keberatan Raven di antara banyak orang yang datang. Acara pun dimulai. Thrush memamerkan beberapa prototipe robot Sentinel di hadapan semua orang. Di tempat lain, secara mengejutkan, Eric mengangkat stadion dan membawanya menuju Gedung Putih, tempat diadakannya konferensi pers. Charles akhirnya menemukan Raven yang menyamar menjadi seorang petugas. Charles berusaha mengendalikan tubuh Raven yang ingin menembak Thrush. Charles pun menyuruh Logan dan Hank menghentikan Raven. Mereka berdua pun langsung bergerak. Namun mereka tidak berhasil membawa Raven karena dicegah petugas yang ada di sana. Robot prototipe Sentinel tiba-tiba aktif. Thrush pun kebingungan karena dia tidak memerintahkan untuk mengaktifkan robot-robot itu. Ternyata, itu adalah ulah Eric yang mengendalikannya dari jauh. Robot-robot Sentinel itu kemudian mengamuk, menembaki para pengunjung. Seketika terjadi kekacauan, semua orang menjadi panik. Presiden dan para petinggi militer pun masuk ke dalam bangker pengamanan di bawah tanah. Di masa depan,
Terjadi pertempuran sengit antara para robot Sentinel dan para mutan. Para mutan bekerja sama untuk melawan robot-robot Sentinel yang berdatangan. Eric lalu melemparkan pesawat berenergi nuklir ke arah Sentinel dengan bantuan Storm. Pesawat itu pun meledak dan menghancurkan beberapa robot Sentinel. Di masa lalu, Eric muda meletakkan stadion mengelilingi gedung putih agar tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Sementara itu, di masa depan, Eric tua terluka karena perutnya tertusuk pecahan pesawat. Mereka pikir semua Sentinel sudah hancur, namun ternyata robot-robot Sentinel itu masih muncul dari bawah tanah dan langsung membunuh Storm. Bishop kemudian meledakkan dirinya untuk menghancurkan 3 robot Sentinel yang menyerangnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Eric memindahkan semua logam ke pintu besi untuk mencegah robot Sentinel masuk ke dalam markas. Eric kemudian ditarik masuk menggunakan portal oleh Blink. Sementara itu, di masa lalu, Logan dan Hank berusaha menghentikan Eric. Namun, Eric mengirim prototipe robot Sentinel untuk melawan mereka. Di saat petugas akan menangkap Raven, tiba-tiba bunker itu bergetar. Ternyata, Eric menarik bunker itu keluar dari gedung putih. Eric kemudian membuka bunker itu dan mengarahkan semua pistol untuk membantai semua orang yang ada di dalamnya. Kejadian ini terekam oleh kamera wartawan yang ada di sana. Eric kemudian berbicara di hadapan kamera, menyuruh para mutan di seluruh dunia untuk bangkit dan jangan bersembunyi lagi. Eric mengajak para mutan untuk bersatu melawan siapa saja yang ingin menindas mereka. Sementara itu, di masa depan, robot Sentinel berhasil membantai semua mutan yang ada di luar markas. Para robot Sentinel itu lalu mencoba menjebol masuk ke dalam markas. Di masa lalu, Presiden kemudian maju. Presiden bersedia menyerahkan diri asalkan Eric membebaskan semua orang. Ternyata, Presiden yang maju itu adalah Raven yang menyamar. Raven lalu menembak Eric dengan peluru keramik hingga mengenai leher Eric. Raven pun menunjukkan wujud aslinya. Semua besi yang dikendalikan Eric pun terjatuh dan para robot Sentinel akhirnya mati. Raven pun kemudian menendang Eric hingga pingsan. Raven lalu berbalik menodongkan pistol ke arah Thrush. Charles yang terjebak pun memasuki pikiran Raven meminta Raven jangan membunuh Thrush. Charles yakin kalau Raven bukanlah orang yang jahat. Raven pun beralasan kalau para mutan sudah terlanjur dicap jahat oleh manusia. Charles kemudian menjawab, membunuh tidak akan menyelesaikan masalah. Raven yang sadar pun akhirnya tidak jadi membunuh Thrush, melemparkan pistolnya. Raven kemudian melepas helm Eric sehingga Charles bisa mengendalikan tubuh Eric, membuat Eric mengangkat besi yang menindihinya. Charles lalu membiarkan Eric dan Raven pergi. Charles yakin suatu saat nanti Eric dan Raven pasti akan sadar. Sentinel berhasil menerobos ke dalam markas mutan. Di saat Sentinel akan membantai semua orang yang ada di dalam, tiba-tiba mereka semua menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Logan terkejut karena dia terbangun di dalam sekolahan mutan. Logan kembali terbangun di dalam tubuhnya di masa depan dan masa depan kini sudah berubah. Logan juga melihat Jen dan Scott yang masih hidup. Dia lalu menemui Charles. Dia meminta Charles menjelaskan apa yang terjadi setelah tahun 1973. Charles pun berkata kalau rencana mereka akhirnya berhasil. Thrush akhirnya ditangkap karena dianggap menciptakan senjata yang berbahaya. Selain itu, pemerintah juga sadar tidak semua mutan itu jahat. Beberapa mutan bahkan dianggap berjasa karena menyelamatkan presiden. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!